Jadi kalian itu nggak bisa hanya bermodalkan keberanian saja, tetapi halo semuanya, nama saya Dewa Madingurah Maharta. Saya adalah salah satu kru member dari BPC dan posisi saya sekarang adalah sebagai asisten waiter. Pertama kali kerja di kapal tahun berapa, Pak? Jadi saya mengawali karir saya di kapal pesiar itu pada tahun 2018. Jadi pekerjaan sebagai asisten waiter itu tidak jauh beda dengan yang ada di hotel ya teman-teman. Sebagai asisten waiter itu tugasnya untuk membantu waiter ya. Jadi kita bekerja sama satu sama lain. Jadi tugas kita itu adalah prepare seperti roti ya kan, itu keperluan pokok untuk menservis tamu pada saat mereka baru datang. Kemudian kita menserving minuman ya. Jadi tugas pokok dari asisten waiter itu adalah untuk sebagai runner ya teman-teman, atau busboy tepatnya. Jadi kita sebagai asisten waiter menunggu arahan dari waiter untuk mengambil makanan ke galley atau ke kitchennya, seperti itu sekilas. Terus nih, awalnya dari mana sih Bapak tahu tentang pekerjaan ini? Baik, jadi waktu itu kebetulan saya sedang mencari referensi tentang kapal pesiar ya. Nah, jadi pada saat itu saya mencoba untuk mencari agen-agen resmi yang ada di Bali. Nah, pada saat itu saya ketemu beberapa agen di sosial media. Salah satunya adalah Bali Paradise Citra Dewata ini. Jadi saya mencoba untuk meng-apply ke beberapa agensi. Kemudian yang pertama memanggil saya untuk interview itu adalah Bali Paradise Citra Dewata, dan berlanjut sampai sekarang gitu. Awalnya pilih kapal pesiar itu emang karena passionnya di sini atau ya pas itu lagi ada kebutuhan gitu jadi kerja di sini? Of course passion, kemudian tentunya uang ya teman-teman. Jadi kalau bisa dibilang saya berasal dari keluarga yang kurang mampu bisa dibilang dalam hal ekonominya. Jadi di situ saya berpikir untuk mencari pekerjaan yang lebih baik, dan kapal pesiarlah solusinya. Bisa ceritain mungkin dikit gimana sih keadaan kamarnya di sana, terus kayak gimana sih bentukan kamar di sana? Oke, jadi kalau kamar di kapal pesiar itu untuk kru biasa ya, soalnya itu ada tingkatannya dari kru biasa, officer, kemudian ada juga head departemen. Jadi kalau untuk kru biasa kita satu cabin itu ada 2 kasur ya, jadi atas bawah. Kamar mandi kita sharing, kemudian itu ada lemari juga di situ. Nah, di situ ada 2 pintu ya, satu untuk kita, satu untuk teman cabin kita. Jadi seperti itu. Jadi kalau untuk kru biasa itu kita sharing ya, semuanya sharing, kasur atas bawah. Kemudian untuk officer mereka kebanyakan itu single cabin, jadi seperti itu. Tempat favorit apa sih yang pernah dikunjungi dan kayak wah ini keren banget gitu? Badi ya, tempat favorit menurut saya. Saya pernah mengunjungi beberapa tempat wisata yang ada di dunia. Pada tahun 2018 itulah kontrak pertama saya, di mana itu adalah MSC Splendida di sana. Pelayarannya itu di sekitaran Jepang dan Cina. Menurut saya itu adalah tempat favorit sepanjang kontrak saya ini. Jadi Jepang masih sebagai status favorit. Di kapal pesiar beberapa kali dapat free time kan ya? Mungkin bisa diceritain apa sih kegiatan yang dilakukan kalau lagi dapat free time? Oke, jadi kalau free time menurut saya itu pada saat malam hari ya, dimana semua pekerjaan itu sudah selesai. Jadi kita bisa menikmati waktu luang kita bersama teman-teman. Misal contoh seperti karaoke di cabin gitu kan ya, itu benar-benar menyenangkan sekali untuk mengobati stres seharian penat bekerja. Nah, ngobrol-ngobrol ya kan itu sama teman-teman. Jadi ya menurut saya free time itu pada saat malam hari ya, seperti itu. Mungkin atau kata-kata yang bisa Bapak sampaikan untuk motivasi mereka? Jadi kalau misalkan kalian nih ya yang mau ke kapal pesiar, itu kalian harus siapkan mental terlebih dahulu, kemudian skill kalian, kemudian bahasa Inggris kalian. Jadi ketiga hal tersebut adalah 3 hal dasar yang mesti kalian miliki gitu. Jadi kalian itu nggak bisa hanya bermodalkan keberanian saja, tetapi kemampuan kalian dalam berbahasa Inggris ataupun keterampilan kalian dalam kerjaan tersebut itu kurang, itu tidak bisa.
Jadi buat teman-teman yang mau ke kapal pesiar, siapkan mental kalian ya. 3 hal tersebut yang saya sampaikan tadi. Intinya semangat ya, tetap berdoa, tetap berusaha. Apapun hasilnya itu adalah hasil akhir yang kalian terima nantinya. Kemudian kalau di kapal pesiar, jangan lupa untuk selalu ingat keluarga kalian di rumah. Kan di kapal pesiar tuh lumayan hektik ya, kesibukannya, pekerjaannya. Ada tips gitu atau trik gimana sih kerja di kapal pesiar biar bisa rasanya tuh nyaman gitu, tetap enjoy ngejalanin. Oke. Kerja di kapal pesiar itu of course kalau stres itu sudah pasti ya teman-teman. Gimana kita menghadapi hal tersebut ya dengan cara enjoy pekerjaan kalian. Jadi kalian kerja ke kapal pesiar itu adalah sudah menjadi pilihan kalian ya, bukan sebagai pelarian lagi. Dimana kalau kerja ke kapal pesiar itu kalian sudah tahu penghasilannya itu bagaimana. Jadi mengeluh boleh ya, itu manusiawi, tetapi jangan sering-sering karena itu bisa berakibat negatif dan berdampak negatif ke diri kalian sendiri. Jadi kalian bisa menghibur diri ataupun bercanda dengan teman-teman seperti itu ya. Nanti stres itu akan hilang ketika bulan datang. Maksud saya, jadi setiap tanggal 10 kita dapat gaji ya. Itu akan mengobati stres kita. Kemudian di akhir cruise kita mendapatkan tipping atau uang tambahan yang diberikan oleh tamu jika tamu tersebut puas dengan servis kita. Jadi nikmati saja. Jadi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada PT Bali Paradise Citra Dewata yang selalu membantu setiap jalan saya untuk berangkat ke kapal pesiar MSC ya. Saya mengucapkan banyak terima kasih sekali karena sudah diberikan jalan ya, dari membuat visa, paspor, gitu kan, dokumen-dokumen lainnya, medical, jadi semua sudah jadi satu di sini. Jadi saya nggak perlu ribet-ribet lagi nih cari orang kemana gitu ya kan. Jadi pokoknya keren deh BPC, thank you banget pokoknya.